Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban di kelas 4 tema 8 subtema 2 pembelajaran 5 di halaman 104, 105, 106, 108, 109, dan 110. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 104. Nah, di halaman 104 ini kamu menjawab dengan menyesuaikan dengan apa yang ada di daerahmu. Misalkan pertanyaan pertama, berasal dari daerah manakah kamu? Kamu tulis nama daerahmu di sini, dari nama kabupaten dan juga nama provinsi. Misalkan Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta. Berikutnya untuk soal nomor 2, apakah daerahmu memiliki tari daerah? Nah, apakah di Gunung Kidul itu memiliki tari daerah atau di Yogyakarta itu memiliki tari daerah? Bagaimana gerak tari yang berasal dari daerahmu? Apakah keunikan gerak tari? Nah, kamu sesuaikan dengan tarian yang ada di daerah kamu. Itu untuk menjawab halaman 104. Pasti di setiap daerah itu memiliki tarian minimal dalam daerah provinsi, misalkan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Banten, Provinsi Bali, mesti memiliki tarian khas daerahnya dan memiliki keunikan tarian tersebut. Nah, kalau misalkan di Bali ada namanya tari kecak. Nah, itu disesuaikan apa sih keunikan tari kecak itu? Itu dideskripsikan di nomor 3. Begitu ya untuk halaman 104 ini agar tidak gagal paham ya adik-adik ya. Berikutnya di halaman 105. Nah, pada halaman ini kamu sesuaikan jawabanmu dengan kegemaran teman kamu. Nah, kalau di sini kamu tanya teman-teman kamu apa kegemarannya. Misalkan kamu tanya si Ari, Ari, kegemaran kamu apa? Nah, kalau dia gemar menyanyi, maka tulis nama Ari itu di nama siswa gemar menyanyi di nomor 1. Ari, begitu ya. Kalau misalkan si Tari suka bermain bola, kamu tulis di bermain bola. Namanya Tari, misalkan begitu. Nah, ini kamu tanya teman kamu semuanya yang ada di kelas kamu atau tergantung permintaan gurumu. Misalkan kalau 10, maka 10 teman kamu yang kamu tanya apakah kegemaran dia. Kamu tulis namanya dia di tempat yang sesuai dengan kegemarannya. Jangan sampai salah tempat menuliskan nama temannya. Begitu juga kamu nanti akan ditanya oleh teman kamu mengenai kegemaran kamu. Nah, nanti kalau kamu gemar menyanyi, pasti temanmu akan menuliskannya di nama siswa ini. Oke, sudah memahami ya untuk halaman 105 ini? Oke, berikutnya kita lanjut ke halaman 106. Setelah kamu mengetahui kegemaranmu dan teman-temanmu, lakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Ada 3 pertanyaan yang perlu kalian jawab. Pertanyaan pertama, apa manfaat kegemaranmu bagi dirimu sendiri? Pertanyaan kedua, apakah kegemaran temanmu memberi manfaat untukmu dan lingkungan sekitarmu? Jika ada manfaatnya, sebutkan manfaatnya. Pertanyaan ketiga, apakah kegemaranmu mengganggu orang lain? Bagaimana supaya kegemaranmu tidak mengganggu orang lain? Nah, dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3, kamu diskusikan bersama temanmu, kamu jawab pada lembar jawaban bisa per individu atau jawaban kelompokmu. Oke, jawabannya yang pertama, manfaat kegemaranku antara lain sebagai penghibur diri, pengasah keterampilan, pengisi waktu luang, dan sebagai bekal untuk masa depan. Nah, banyak orang karena kegemarannya itu menjadi pekerjaan profesionalnya. Kegemarannya itu bisa menghasilkan uang. Misalkan orang suka dan gemar bermain bola. Dia menjadi pemain bola dan dibayar menjadi pemain bola. Nah, itu adalah manfaat dari melakukan kegemaran.
Berikutnya untuk jawaban nomor 2, manfaat kegemaranku bagi diri sendiri dan lingkungan antara lain membuat kita pandai bergaul, menjadikan kita saling menghargai dan menghormati, menambah teman dan sahabat, dan mengurangi stres, serta meningkatkan kepercayaan diri. Berikutnya untuk jawaban nomor 3, kegemaranku tidak mengganggu orang lain. Supaya kegemaranku tidak mengganggu orang lain, yang saya lakukan adalah berusaha tidak merugikan orang lain, tidak memaksakan kegemaran kita kepada orang lain, membuat kegemaran kita bermanfaat bagi orang lain, dan tidak memamerkan kegemaran kita kepada orang lain. Yaitu untuk kunci jawaban di halaman 106. Berikutnya kita ada di halaman 108. Pertanyaan pertama, tuliskan ringkasan cerita di atas pada kotak berikut. Oke. Ringkasannya adalah Cadara merupakan anak dari Panglima Wire. Cadara memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Suatu hari, Panglima Wire ingin menguji kemampuan anaknya. Beliau mengutus Cadara untuk berburu dan membawa pulang hasil buruannya. Cadara berangkat berburu bersama beberapa temannya. Dia pun berhasil mendapatkan hewan buruan. Saat perjalanan pulang, Cadara dan teman-temannya bertemu dengan suku koala. Cadara menyusun strategi dan melawan suku koala. Cadara berhasil mengalahkan suku koala. Cadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu. Cerita keberhasilan mereka pun diketahui oleh Panglima Wira. Beliau meminta Cadara untuk menyusun siasat perang. Siasat perang tersebut dinamakan Cadara Hura. Di halaman 109 kita akan jawab soal nomor 2. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Cadara di depan. Tokoh dalam cerita berjudul Cadara yaitu Panglima Wira, Cadara, teman-teman Cadara, dan suku koala. Soal nomor 3, menurutmu apakah Cadara merupakan tokoh utama dalam cerita di depan? Jelaskan. Ya, Cadara adalah tokoh utama dalam cerita berjudul Cadara. Alasannya, karena tokoh Cadara muncul terus-menerus dan mendominasi cerita. Selain Cadara juga ada tokoh utama lain yakni Panglima Wira. Sebutkan tokoh protagonis dalam cerita berjudul Cadara di depan. Tokoh protagonis dalam cerita berjudul Cadara yaitu Cadara, Panglima Wira, dan teman Cadara. Masih di halaman 109. Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Menurutmu siapa saja tokoh antagonis dalam cerita berjudul Cadara di depan? Tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat. Tokoh antagonis dalam cerita berjudul Cadara yaitu suku koala. Berikutnya kita akan jawab di halaman 110. Ayo renungkan. Pengetahuan apa yang kamu pelajari dari pembelajaran hari ini? Tuliskan dalam kotak di bawah ini. Hari ini saya telah belajar tentang gerak dari daerah, manfaat keberagaman karakteristik individu, dan tokoh-tokoh pada teks fiksi seperti tokoh utama, tokoh tambahan, dan tokoh antagonis, dan tokoh protagonis. Berikutnya soal kedua, apa hal menarik yang kamu temukan dalam pembelajaran hari ini? Jelaskan. Hal menarik yang saya pelajari hari ini adalah gerak tari daerah Sumatera dan Bali. Pertanyaan berikutnya, bagaimana perasaanmu selama belajar? Saya sangat merasa senang dan bersemangat mempelajari semua materi pada pembelajaran ini. Nah, di kerja sama dengan orang tua, kamu pasti memiliki kegemaran. Cari tahu manfaat kegemaranmu untuk dirimu dan lingkungan sekitarmu, sampaikan kegemaranmu dan manfaatnya kepada orang tuamu. Sekian untuk kunci jawaban di pembelajaran 4 kali ini, pembelajaran 5 ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.